Kita tidak perlu lagi mendefinisikan atau mengartikan kasih itu seperti apa. Tetapi yang terutama dalam bagian ini, bagaimana aplikasi kasih itu dalam hidup kita selaku orang tua. Sehebat apapun orang untuk mengartikan kasih itu, tetapi ketika ia tidak melakukannya, sama saja sia-sia. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini memberikan gambaran kepada kita selaku anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, bahwa mengapa kita harus mengasihi. Sebab Allah lebih dulu mengasihi. Bagaimana aplikasi kasih itu dalam hidup kita selaku orang tua. Sehebat apapun orang untuk mengartikan kasih itu, tetapi ketika ia tidak melakukannya, sama saja sia-sia. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini memberikan gambaran kepada kita selaku anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, bahwa mengapa kita harus mengasihi. Sebab Allah lebih dulu mengasihi. Sehingga ketika kita mengasihi saudara-saudara, itu bagian dari bagaimana kita mewujudkan kasih Allah dalam hidup. Jadi saya mengasihi saudara-saudara, itu bukan saya, tetapi Allah. Ketika saudara memberikan tumpangan kepada orang lain, itu bukan saudara, tetapi Allah yang menggerakkan saudara. Anak-anak juga mendahului memberi hormat. Dia anak-anak sekolah minggu. Sebagai anak-anak, saudara-saudara harus dahului memberi hormat kepada yang tua. Sebab hal memberi hormat ini, saudara-saudara, itu sudah menjadi tradisi yang hilang dalam hidup kita selaku jemaat. Anak-anak acap kali berjumpa dengan orang, tidak ada salam. Itu sesuatu yang sudah hilang dalam hidup. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, karena Allah lebih dulu mengasihi, sehingga dalam bagian yang penting selaku jemaat, selaku pribadi yang percaya kepada Kristus, maka kasih itu mengakar dalam diri kita, mengakar dalam hati kita, dan pikiran kita menyampaikannya dengan penuh kesadaran. Tidak ada orang yang menyampaikan kasih itu di luar dari kesadaran. Orang menyampaikan kasih, uluran tangan, kebaikan, itu dengan penuh kesadarannya. Memberi hormat, memberi salam, memberi tumpangan, memberi kebaikan adalah bagian dari kesadaran manusia. Bukan di saat mereka tidak sadar. Sebab itu berasal dari hati mereka, roh Tuhan menggerakkan dari hati mereka, naik ke pikiran mereka, dan seluruh organ-organ tubuh mereka, tangan mereka, mulut mereka, menyampaikan kebaikan. Nah, saudara-saudara, pertanyaan, Pak Pendeta, bagaimana saya harus mengasihi? Semakin saya dibenci oleh dia. Bagian firman Tuhan kita mengajarkan, janganlah kamu menuntut pembalasan. Sebab pembalasan itu adalah. Sehingga saudara-saudara, meskipun kita dibenci, kita harus menyampaikan kasih. Kenapa? Sebab firman Tuhan katakan tadi, kita menumpukan bara api di atas kepalanya. Bayangkan saja saudara-saudara, orang benci kita, tapi seolah-olah kita tidak tahu dia benci kita. Kita tegur terus dia, kita menyampaikan kebaikan kepada. Lama-lama dia juga akan malu. Ya orang, malu-malunya saya benci, kenapa dia tegur terus saya? Lama-kelamaan tertumpuk semua beban-beban di atas kepalanya, itu beban-beban di atas kepalanya.
beban-beban kebaikan yang kita sampaikan, bara api itu di atas kepala. Sehingga dengan waktu berjalan, ia akan dulu. Pembalasan itu bukan hak kita, tetapi hak Tuhan. Sampaikanlah kebaikan, sampaikanlah kasih, saudara-saudara, di mana kita berada, di mana kita berjumpa dengan banyak orang. Kebaikan tidak akan pernah menghasilkan kejahatan. Kebaikan tidak akan pernah sia-sia tersampaikan dalam hidup. Kasih itu tidak akan pernah sia-sia kita sampaikan kepada setiap orang. Sebab itu akan menghasilkan limpah-limpah berkat dan sukacita dalam hidup kita. Tidak ada kasih yang kemudian menghasilkan kejahatan. Tidak ada. Kasih menghasilkan semua hal-hal positif dalam hidup kita. Bayangkan ibu bapak, saudara-saudara, kalau dalam hidup rumah tangga kita, kasih menjadi bagian yang utama. Kasih itu artinya Kristus itu menjadi bagian yang utama. Luar biasa harapan kita ke depan. Luar biasa kita suami istri dalam rumah tangga. Luar biasa anak-anak kita ke depan. Untuk menata kehidupannya dalam pendidikan, dalam karir mereka, dalam pekerjaan. Sebab yang terutama adalah Kristus itu yang ada dalam. Pembacaan ini saudara-saudara, Paulus menyampaikan bagaimana hidup jemaat di Roma. Meskipun mereka teraniaya, dibuli habis-habisan, tetapi Paulus menyampaikan, jangan kamu ternoda dengan kehidupan dunia ini. Lakukanlah kasih itu. Sebab tidak akan pernah sia-sia kasih itu dalam hidupmu selaku jemaat. Tidak akan pernah kasih itu menghasilkan keburukan. Entah seperti apa waktu Tuhan menghadirkan kebaikan karena kasih itu dalam hidup kita. Entah seperti apa berkat Tuhan yang akan berlimpah dalam hidup kita karena kasih dan kebaikan yang kita sampaikan itu kepada dunia. Jangan lelah berbuat baik, Bu Bapak, saudara-saudara. Jangan lelah untuk menyampaikan kasih dan kebaikan itu. Sebab jikalau kita beruntung, kita akan menemukan orang-orang yang baik. Tetapi jikalau pun kita tidak beruntung, orang-orang baik akan hadir dalam hidup kita. Itu berarti kasih kebaikan tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Anak-anak yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, anak sekolah minggu, dengar-dengaran kepada orang tua, dengar-dengaran kepada orang-orang yang lebih tua dari mereka, adalah bagian dari anak-anak sekarang memulai hidup itu dengan kasih. Sampai saudara-saudara, rasa hormat anak-anak dalam hidup keluarga itu sudah tidak ada lagi. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, kasih juga menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Jadi hidup yang penuh dengan syukur, saudara-saudara, adalah bagian dari kasih. Keluarga yang senantiasa bersyukur dalam hidupnya adalah keluarga yang menghidupi kasih itu dalam hidup keluarga. Menjauhkan dari rasa keluh kesah. Kita semua punya banyak pergumulan. Kita semua punya banyak beban-beban. Tetapi dengan penuh syukur, saudara-saudara, kita menghadapi itu semua. Sebab kita tahu bahwa kekuatan kita terbatas untuk menanggalkan semua pergumulan itu. Dengan penuh syukur kita datang kepada Tuhan dengan segala pergumulan kita. Kita percaya bahwa diri kita yang lemah dan terbatas ini Tuhan akan kuatkan untuk menghadapi pergumulan-pergumulan dalam diri kita. Ada banyak beban-beban dalam diri kita. Kita sampaikan dengan penuh syukur kepada Allah. Ada kekuatan yang besar dalam diri kita untuk membangkitkan semangat kita
mengatasi setiap pergumulan-pergumulan. Terpuji nama Tuhan, Ibu Bapak, Saudara-saudara, atas kehidupan kita saat ini selaku orang-orang percaya kepada bahwa kita hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih berarti mengutamakan Kristus. Suami istri mengutamakan Kristus. Mereka takut kepada Tuhan. Mereka hidup dengan penuh mesra cinta dan tidak akan terpisahkan oleh apapun juga. Sebab yang ada dalam hidupnya adalah kasih. Terpuji nama Tuhan, diberkatilah kita semua. Amin.